teman-teman sekalian, membangun kepercayaan diri pada hal yang positif itu tidak diikat dengan profesi seseorang, ya, atau tugas seseorang. Ya, kepercayaan diri itu tidak melekat kepada seorang ustadz saja, kiai saja, ya, seorang habib misalnya, seorang guru, tidak. Tapi semua kalangan sepanjang mengerjakan nilai kebaikan mesti membangun kepercayaan diri yang kokoh pada dirinya untuk komitmen mengerjakan kebaikan itu, sehingga melahirkan motivasi kuat untuk melakukannya, mengerjakannya siapapun dan apapun yang dia kerjakan. Apakah ia misalnya dia di birokrat, ya, di dunia birokrasi, apakah di dunia diplomasi, apakah seorang pebisnis, seorang pedagang, seorang perawat, dokter, insinyur, bahkan misalnya dosen, guru, mahasiswa, atau juga pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pada umumnya masyarakat, ya, baik bertani, berkebun misalnya dan sebagainya. Semua butuh kepercayaan diri dibangun sepanjang dikerjakan itu baik, ya, sepanjang yang dikerjakan itu baik. Nah, sekarang membangun kepercayaan diri itu seperti apa? Maka dimulai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, haddatsana qala, ya kan, an Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi, ya, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu kan rawahul Bukhari. Maka di sini Nabi memberikan tips kepada kita semua, pesan yang sangat kuat. Seseorang itu kalau ingin mengerjakan sesuatu, kembalikan kepada motivasi terkuat dalam dirinya, ya, yaitu niatnya. Jadi ada 3 tahapan kita mengerjakan sesuatu itu berdasar dari dasar hati kita dulu. Yang pertama ada keinginan, ya. Yang kedua ada tekad, yang ketiga ada niat. Nah, keinginan itu disebut iradah namanya. Setiap orang tuh ingin pada segala yang baik. Ya, kalau Anda tanya, mau nggak ke surga? Semua jawab mau. Ingin nggak haji tahun ini? Semua orang ingin. Ya, tapi apakah setiap yang punya keinginan punya tekad? Belum tentu. Ya, tekad itu azam namanya. Azimah, punya tekad. Baik, saya ingin ke surga, saya punya tekad yang kuat untuk bisa mendapati itu. Ya, nah tekad ini akan menurunkan turunan-turunan sampai nanti ke niat. Ya, sama persis saya pengen haji nih tahun depan, pengen banget, ya. Beda dengan yang sekedar ingin, kayak ingin haji, ingin saja, tapi punya tekad, dia ingin mewujudkan keinginan itu. Nah, tahapan mewujudkan tekad tuh ke selanjutnya disebut dengan niat. Ada usaha pendahuluan, ya, nabung dari sekarang, terus berikhtiar, ya, ikhtiar yang optimal sehingga apa yang kita tekadkan itu bisa tercapai. Ingin ke surga, alhamdulillah, bertekad, apa surganya nih, Firdaus, maka kita siapkan, ya, berniat betul-betul, bikin tekadnya itu terwujud dalam bentuk perencanaan awal, perbaiki diri, boleh berhijrah, ya, berhijrah mendekat, meninggalkan yang buruk. Hijrah itu meninggalkan kebiasaan yang kurang baik, yang tidak Allah sukai, kepada kebiasaan baik yang Allah dan Rasulnya sukai. Itu poinnya. Jadi hijrah itu bukan menuntut kita pindah kepada suatu tempat tertentu, ya, kecuali kalau di tempat kita beraktivitas itu sangat tidak kondusif sekali, ya, susah mendekat kepada Allah, terancam dalam keburukan, ya, di tempat kerja misalnya, tempat kerjanya diliputi keburukan-keburukan yang sulit sekali mendekat kepada Allah. Mau sholat susah, baca Quran susah, sementara kita sadar bahwa rezeki itu yang mengatur Allah, kan kita sadar betul Allah Maha Pemberi rezeki, Allah mendatangkan rezeki. Ya, kenapa kita tidak berpindah ke tempat yang kemudian Allah sukai dan dengan itu keberkahan Allah berikan? Toh tetap kan rezeki tidak akan tertukar, toh tetap tidak akan berkurang. Ini kan poinnya. Nah, itu hijrah yang menuntut perpindahan tempat. Sama dengan tinggal di lokasi misalnya yang di tempat tinggal itu walaupun kompleknya terlihat megah dan sebagainya, tapi fasilitas untuk masjid tidak ada, mau pengajian susah, mendekat kepada Allah juga tidak mudah, gitu kan? Anda mencari tempat yang teduh, yang nyaman ibadah, yang enak beraktivitas, di situ kemudian Anda membangun kepribadian yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah itu prinsip dasarnya meninggalkan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya kepada kebiasaan dan perbuatan yang disukai Allah dan Rasulnya. Jadi bukan menuntut satu perpindahan secara langsung, ya, atau pindah kepada misalnya komunitas, pengajian, golongan tertentu, bukan itu poinnya. Jadi jangan Anda katakan kalau berhijrah ini pindah ke golongan A, komunitas B dengan nama tertentu dan sebagainya. Bukan itu poinnya. Ya, lebih kepada mendekat kepada Allah. Siapapun yang bisa membimbing kita sepanjang sesuai dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi, mengacu kepada keterangan dasar Al-Quran, ya kita ikuti dalam kebaikan, ya, tanpa harus mencela atau menepikan orang-orang atau golongan-golongan lain tertentu. Nah, dalam konteks berpindah ini, maka lakukan semua karena Allah.
Ya, motivasinya karena Allah dulu, nanti supaya dibimbing oleh Allah. Karena nanti orang melakukan sesuatu itu banyak motifnya. Ya tadi kata Nabi kan, "Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha", ada yang karena materi dunia. Ya, jadi Anda ini melakukan aktivitas untuk percaya diri ini, ya mengatasi sifat malu, minder, macam-macam, apa yang mau dikejar karena dunia. Ya, kalau cuma dunia orang banyak sekarang. Ya, ada latihan-latihannya segala rupa untuk mencapai pekerjaan tertentu. Ada latihan sekarang di bidang bisnis misalnya. Dilatih Anda public speaking, bagaimana bicara depan orang, begini, begitu, dan sebagainya untuk capaian dunia. Ya, Anda akan dapat. Kata Nabi, Anda akan dapat. Ya, tidak ada kesalahan di dalamnya, sepanjang dicari itu baik, tapi belum tentu ada pahala untuk bekal pulang. Nah, niat itu menentukan apakah apa yang akan kita cari ini disukai oleh Allah, sehingga punya bekal akhirat, value-nya value akhirat, atau cuma dunia saja. Itu poin pertamanya. Jadi, tanamkan pada diri kita itu motivasi yang kuat untuk mengerjakan sesuatu ini lillah, karena Allah. Ya, dan Rasulnya. Nanti karena Allah itu memberikan kekuatan pada jiwa, dan Rasulnya memberikan bimbingan yang sudah Nabi contohkan kepada kita, ya, dan mewariskan pedoman-pedoman kehidupan yang abadi sifatnya. Nanti tinggal diikuti di situ, ya kan? Nah, jadi yang pertama adalah membangun kekuatan niat, motivasi diri dulu. Motivasi diri dulu. Saya ingin melakukan ini sebagai hujjah saya ketika kembali kepada Allah. Ya, saya ingin melakukan ini, ya.